Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqa. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ada ibrah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah terdahulu, yang mana itu adalah pengalaman hidup orang yang menjalani masa kehidupan dunia ini sangat lama. Termasuk di antara kemudahan yang kita dapatkan di dunia ini adalah kita hidup di dunia gak lama-lama banget. Kalau dihitung dari pengalaman kita hidup di dunia ini juga gak banyak-banyak banget dibandingkan umat-umat terdahulu, yang mana mereka paling muda saja, paling dari usia mereka hidup di dunia saja kurang lebih adalah 150 tahun. Baru menjelang masuk ke zaman-zaman kita lah 100 tahun angkanya. Dan itu sudah mulai jarang, karena kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad ini berkisar antara 60 sampai 63 tahun saja. Sedangkan umat-umat terdahulu lagi seperti Rasulullah pertama Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun. Maka pengalaman mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, bagus kiranya kalau kita ambil ibrahnya. Beberapa hal yang bisa kita ambil faidah dan hikmah tanpa harus kita melakukannya. Ikhwati fillah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana tipu daya syaitan. Idh qala lil insani kfur, ketika berbicara kepada manusia. Setan ini ketika ngajak manusia, wahai manusia, kafirlah. Ikutlah bersama syaitan, bersama kami para syaitan, kafirlah. Falamma kafara qala inni bari'un minka. Ketika si manusia ini kafir, dia menolak ajaran Allah, menolak ajaran agama, dan ngikut apa yang jadi hembusan waswas syaitan. Setannya bilang, ana berlepas diri sama ente, ana gak ngapa-ngapain. Inni akhafullah rabbal alamin. Kata setannya, ana takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setannya sendiri takut sama Allah. Dan ana gak mau tanggung jawab sama ente ya Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Dua-duanya nih manusia yang diganggu sama setannya dari awal emang udah ditakdirin masuk neraka. Maka yang manusia ini diajak untuk ikut manusia, untuk ikut syaitan. Itu tipu daya mereka. Nah, ketika menyampaikan ayat ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang kisah bagaimana hal yang pasti ada pada kehidupan manusia ini mampu menyeret manusia tadi ke dalam kekufuran atau mengikuti jalan syaitan. Hal yang ini datang bersama manusia, hal yang diiringi manusia, tapi digunakan sisi lemahnya oleh syaitan. Diambil celahnya adalah sisi cinta dan nafsu. Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kisah Barsisa. Ini adalah kisah yang ma'ruf, dan insya Allah kita akan ambil hikmahnya beberapa dari kisah ini. Yang pertama adalah kisah Barsisa ini bermula dari 4 saudara dan 1 saudari. Ibnu Mas'ud tidak menceritakan bagaimana kisahnya. Adapun di Israiliyat, kisah Israel, kisah yang diambil dari orang-orang kaum terdahulu yang kita gak bisa dustakan dan kita juga gak bisa percaya. Israiliyat, kisahnya adalah 4 saudara ini berangkat perang. Saudarinya nggak ada yang dijagain, nggak ada yang jagain. Akhirnya dititipkan ke seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini orang yang soleh, orang yang alim. Orang alimnya, kita tahu orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Jadi sampai orang ini diakui alim, berarti dia sudah bertahun-tahun menjadi orang yang soleh. Sebagaimana kita aja di sini yang kita nyawanya nggak lama nih, kita akan mengakui seseorang keilmuannya dari berapa tahun dia belajar agama. Nah, ini orang ini sudah diakui kesolehannya, ahli ibadahnya. Dititipkanlah ini satu wanita, adiknya
ke Sauma'ah. Sauma'ah itu masjidnya, tempat ibadahnya. Dan ini berpisah jauh. 4 saudara ini merasa aman karena emang Sauma'ahnya ini berbeda. Sauma'ahnya itu di atas. Kebiasaan mereka membangun bangunan yang tinggi untuk khusyuk ibadah, dan tempat tinggalnya si wanita ini di bawah. Si ahli ibadahnya di atas. Ini mereka nggak ketemu. Ahli ibadah hanya akan ketemu si wanita ini kalau memberikan makanan saja. Sampai akhirnya syaitan mampu menarik sisi kelemahan manusia, terkhusus laki-laki, syahwatnya terhadap wanita. Digoda, yang akhirnya wal'iyadzubillah, jatuhlah si ahli ibadah ini kepada perilaku zina, kabair, dosa besar. Dan akhirnya mereka, karena ini ahli ibadah, dia tahu ini adalah kemungkaran, maka dia segera meminta maaf kepada si wanita, dan wanita memaafkan. Karena ini adalah dosa besar, dan mereka sepakat untuk menutup aib ini. Akhirnya mereka sudah kembali lagi. Ini bukan berlaku setiap waktu. Ini hanya terjadi dalam satu dosa saja, satu kali saja. Kemudian mereka introspeksi diri masing-masing, dan mereka sudah menyudahi, bertaubat mereka. Qadarullah, si wanita hamil. Takut si Barsisa, takut si ahli ibadah. Bagaimana ini kalau hamil? Bagaimana pertanggungjawabannya kepada 4 saudaranya? Bisa saja ini langsung dinikahin, seperti adat di negeri jauh sana ya. Pernikahan karena dimulai dari awal kecelakaan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak bisa, tapi adat kebiasaan pernikahan mereka ketika itu harus ada hadir saudaranya. Dari ketakutan yang dimiliki oleh Barsisa ini loh. Siapa di antara kita yang tidak takut? Masing-masing kita punya ketakutan. Nah, ketakutan itu dimaksimalkan manfaatnya sama syaitan. Dari tadi syahwatnya, rasa cintanya, yang kedua adalah rasa takutnya. Nih, ente ini kalau ketahuan habis menghamili ini saudari, sampai hamil, bisa dirajam ini. Kita tahu ya, hukum sebelum hukum Islam, hukumnya berat, lebih berat dari Islam. Islam orang dirajam, orangnya lari dibiarkan. Wallahu a'lam di zaman itu. Apakah harus dibunuh dan sebagainya. Akhirnya dari ketakutan si ahli ibadah ini, akhirnya dihasut oleh syaitan untuk membunuh si perempuan, untuk menutup mulut. Karena di situ Sauma'ahnya, di situ wilayah pribadinya, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang masuk ke situ. Demi menjaga nama baik ahli ibadahnya, dia akhirnya melakukan dosa yang kedua, membunuh si wanita tadi bersama janin yang ada di dalam perutnya. Ada juga yang mengatakan dalam kisah Israiliyatnya, ketika anaknya sudah lahir dibunuh juga anaknya. Dikuburlah diam-diam di belakang Sauma'ah, di belakang tempat ahli ibadah. Ya, semuanya orang percaya dengan omongan ahli ibadah. Ketika 4 saudara ini pulang, yang namanya pertempuran, peperangan, kejadiannya nggak hanya beberapa hari saja, berbulan-bulan. Ketika mereka pulang, Barsisa bingung bagaimana mencari alasan. Apakah berbicara seadanya dan sebagainya. Syaitan kembali memanfaatkan ketakutan si ahli ibadah ini. Ini yang dimaksud sama Rasulullah SAW. Dosa itu akan membawa kepada dosa yang lain, dan kebaikan, kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang taat yang lain. Dimulai dari kedustaan, dimulai dari dosa yang kecil. Ini dosa besar sudah terjadi, dengan mudah syaitan akan menarik kepada dosa yang lain. Bohong aja, bro. Suruh ke Barsisa, cerita ke saudara-saudaramu dengan kisah yang palsu. Ahli ibadah berdusta untuk pertama kalinya. Ingat, di agama manapun kejujuran selalu dijunjung tinggi. Kalau dalam agama Islam saja, yang agama lembut ini, kejujuran sangat diangkat tinggi sekali, apalagi di umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sangat menjadikan kejujuran itu adalah pokok ajaran mereka. Pasti bisa dipastikan ahli ibadah ketika itu tidak mungkin berdusta. Akhirnya berdustalah mereka, si Barsisa ini kepada mereka saudaranya. Adikmu tertimpa sakit ini dan itu, akhirnya meninggal dan saya makamkan di belakang. 4 saudara ini ya percaya aja, ahli ibadah, orang soleh di kaumnya. Dikunjungi, mereka takziah di situ. Oh iya, adik saya sudah meninggal, pulanglah. Ini syaitan nggak berhenti di situ. Syaitan sudah menjatuhkan si Barsisa pada 2 dosa, nggak berhenti di situ. Pengen cari makar lagi. Bagaimana? Dengan masuk kepada mimpi 4 saudaranya.
Mimpinya apa? Mimpinya apa yang dilakukan Barsisa kepada adiknya, kepada saudara yang pertama. Dia bangun pagi dengan mudah menampik, itu cuma mimpi suudzon saja, karena kesedihanku kepada adik. Kenapa jadi suudzon gitu? Yang kedua ternyata dimimpiin lagi juga, yang ketiga dimimpiin juga, yang keempat dimimpiin juga, sampai yang adik terakhir yang keempat ini dia keceplosan. Sebenarnya anak itu punya mimpi buruk, yang mana kita tahu mimpi buruk itu nggak boleh diceritakan. Anak punya mimpi buruk, cuman mimpinya ini datang berulang dan menggangguku. Aku hanya pengen curhat aja, kata si adik terakhir. Apa kata bang? Anak mimpi kejadian Barsisa dengan adik kita ini dan itu. Abang-abangnya bilang, anak juga mimpi itu bersamaan. Anak juga mimpi itu berulang-ulang. Semuanya. Oh, pasti ini ada tanda. Padahal ini ulahnya syaitan. Oh, ini pasti tanda. Ayo kita datang ke makam adik kita. Ini sebenarnya tidak dikisahkan di kisah Ibnu Mas'ud. Anak gabungkan dengan Israiliyat yang ada di Bidayah wa Nihayah. Jadi kisah yang Ibnu Mas'ud di sini hanya mengambil inti bahwa kedustaan Barsisa aja. Nggak sampai sedetail ini. Jadi antum nggak perlu percaya keseluruhan dan nggak boleh mendustakan secara keseluruhan, karena ini kisah Israiliyat. Dicek ke dalam makamnya, ternyata benar jasad yang ditanam di kuburan itu tidak hanya jasad wanita saja, tapi ada anak kecil juga, membuktikan bahwa ini adalah kedustaan Barsisa. Kalau di kisahnya Ibnu Mas'ud, 4 saudara ini langsung datang cross check ke rahimnya, ke Barsisanya. Dan Barsisa nggak mungkin berdusta 2 kali. Dia sudah mengakui dosa yang pertama, dia sudah berdosa, bertaubat, dan di antara taubat nggak boleh terjatuh lagi dalam dosa yang berikutnya. Ketika 4 saudara ini minta tabayyun, kejelasan, maka Barsisa berbicara jujur bahwa dia sudah terjatuh ke dalam zina dan dia membunuh adiknya. Dalam kemarahan 4 saudara ini, mereka memanggil raja untuk menghakimi si ahli ibadah atau kepala desa atau pemimpin desa lah, untuk menghakimi si Barsisa, dan Barsisa di situ ditahan. Dalam masa ketakutannya, wah ini udah pasti nih, gak ada balasan lain daripada perzinahan dan membunuh selain dibunuh. Dalam ketakutannya, syaitan datang lagi ke Barsisa. Gimana? Kondisinya makin sulit. Ana bisa bantu. Ana sering ketemu sama raja, Ana bisa bantu ente, tapi dengan syarat ente sujud sama Ana. Barsisa suruh sujud ke syaitan, ahli ibadah suruh sujud ke syaitan, yang berarti adalah syirik, dan itu adalah batas akhir dari keimanannya. Setelah dia berdosa besar, setelah dia menanggalkan akhlak terbaiknya, dia menanggalkan akidahnya yang menjadi pertahanan dia sebagai ahli ibadah yang terakhir. Dia sujud ke syaitan karena takut dibunuh. Wal'iyadu billah, akhirnya dia sujud ke syaitan, syaitannya pergi. Ternyata syaitannya tidak melakukan apa-apa. Raja datang dan dia tetap dibunuh. Jadilah Barsisa, kisahnya sampai kita dengar hari ini adalah seorang ahli ibadah yang berzina, kemudian membunuh dan mati kafir. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah, dari hal ini kita bisa lihat bagaimana yang dilakukan oleh syaitan, bagaimana tipu daya syaitan, betapa tajamnya mereka, pekanya mereka melihat celah manusia. Sebenarnya mereka itu nggak bisa melakukan apapun kepada kita. Syaitan itu lemah. Mereka itu hanya bisa was-was, memberikan bisikan kepada telinga kita, mengaktifkan kejahatan diri kita, membisiki hawa nafsu kita, membisiki syahwat kita, membisiki hal-hal yang bahkan seharusnya di situ tidak ada kemungkaran, tapi ditarik kepada hal yang mungkar. Cinta, kita harus hidup dengan cinta, tapi itu adalah hanya modal hidup di dunia saja, yang bahkan itu tidak berguna sampai akhirat. Di hari ketika mau yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari ketika tidak ada manfaat cinta kita kepada anak-anak dan cinta kita kepada harta, itu tidak bermanfaat. Hartanya, anaknya nggak bermanfaat buat akhirat kita. Ketika kita sendiri-sendiri nih, nah cinta tadi ditarik sama syaitan, bagaimana kita, oh ini demi cinta, akhirnya nggak sedikit orang terjatuh ke dalam nafsu. Tidak itu nafsu syahwat kepada wanita, entah itu nafsu syahwat kepada harta, menggebu-gebu. Dia tahu penciptaan manusia itu hanya untuk ibadah, tahu. Tapi nyatanya adalah bagaimana dia belajar untuk menyokong ibadahnya hanya di akhir pekan,
hanya di hari ke-7 dalam 7 harinya. Dari 6 hari yang lain ngapain? Kejar dunia, kejar kerjanya. Kerja berarti buat apa? Buat dunia, buat menghidupi. Dia lebih mengejar harta daripada mengejar akhiratnya. Akhirnya sudah terbuka. Ini adalah tipu daya syaitan, ikhwati fillah. Maka kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuhmu, maka ambil dia sebagai musuh. Hati-hati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.